Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jarmina, NPM 23140224, mata kuliah Pengembangan Media Bahasa Indonesia SD. Dosen pengampu Ibu Monika Teresia, MPD, kelas 3A. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertanyaannya, jabarkan contoh media untuk pembelajaran membaca. Baik, saya akan menjawabnya, yaitu berikut adalah beberapa contoh media untuk pembelajaran membaca. 1. Aplikasi Marble Membaca. Aplikasi ini dirancang untuk anak usia 6-8 tahun dan mengajarkan pengenalan huruf, kosakata, serta cara mengeja. Dengan pendekatan bermain, anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, sehingga meningkatkan minat baca mereka. Yang kedua, kartu flash media. Flashcard digunakan untuk mengenalkan huruf dan dengan tema tertentu seperti hewan atau kendaraan. Media ini menarik karena dilengkapi dengan gambar berwarna yang dapat membantu anak mengingat dan memahami kata-kata yang lebih baik. 3. Poster edukasi. Poster edukasi dapat ditempel di dinding kamar anak, memungkinkan mereka belajar secara mandiri kapan saja. Poster ini menyajikan informasi dengan cara visual yang menarik sehingga anak lebih mudah memahami materi. Yang keempat, video pembelajaran. Video seperti Marble Huruf di YouTube mengajarkan pengenalan huruf dan kata melalui karakter kartun. Dengan format audio visual, anak-anak dapat belajar dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Yang kelima, buku aktivitas. Buku aktivitas seperti Marble Belajar Membaca menawarkan berbagai kegiatan seperti mewarnai dan membaca cerita pendek. Buku ini menggabungkan pembelajaran dengan permainan sehingga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Penggunaan media ini sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca anak karena menggabungkan elemen visual dan interaktif yang sesuai dengan karakteristik belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jarmina, NPM 23140224, mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, kelas 3A. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2 yang pertanyaannya, jabarkan contoh media untuk media pembelajaran menulis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu berikut adalah contoh media untuk pembelajaran menulis. 1. Kartu kata bergambar. Kartu yang menampilkan gambar dan kata terkait seperti hewan atau benda sehari-hari, yaitu dapat membantu peserta didik untuk menggabungkan atau mengasosiasikan kata dengan gambar sehingga memudahkan mereka dalam menulis dan memperluas wawasan. Media ini efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis permulaan, terutama untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang kedua, media kubus tulis huruf pintar. Media kubus yang memiliki huruf-huruf yang dapat dipindahkan untuk membentuk kata, seperti mendorong siswa untuk berlatih menulis dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Penelitian menunjukkan bahwa media ini efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis permulaan. 3. Buku aktivitas menulis. Buku yang berisi berbagai latihan menulis seperti mengisi kalimat dan menyusun cerita. Media ini dapat membantu siswa berlatih secara terstruktur dan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dalam menulis. Keempat, aplikasi menulis. Seperti contohnya itu Google Docs atau aplikasi khusus pendidikan yang mendukung kegiatan menulis.
Tujuannya yaitu untuk memudahkan siswa dalam menyusun, mengedit, dan menyimpan tulisan mereka. Aplikasi ini juga memungkinkan kolaborasi dengan teman sekelas. Yang kelima, papan tulis interaktif. Papan tulis yang dapat digunakan untuk menulis secara langsung di depan kelas akan lebih manfaatnya yaitu memfasilitasi pembelajaran interaktif di mana siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar menulis. Penggunaan berbagai media ini dapat membuat pembelajaran menulis menjadi lebih menarik dan efektif serta membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis mereka dengan cara yang efektif dan menarik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jarmina, NPM 23140224. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal yang nomor 3, yang dimana pertanyaannya, jabarkan contoh media untuk pembelajaran mendengarkan. Berikut adalah beberapa contoh media untuk pembelajaran mendengarkan yaitu 1. Podcast yaitu rekaman audio yang dapat diunduh dan didengarkan kapan saja, seringkali berisi diskusi atau penjelasan tentang topik tertentu. Yang kedua, radio pendidikan, yaitu program radio yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan, menyajikan berita, cerita, atau materi pelajaran. Yang ketiga, buku audio. Buku yang dibacakan dalam format audio memungkinkan siswa mendengarkan cerita atau informasi. Yang keempat, rekaman cerita. Cerita yang direkam dalam format audio sering digunakan dalam pembelajaran bahasa. Yang kelima, alat perekam pita. Alat perekam suara atau pita, alat perekam suara yang dapat digunakan untuk merekam percakapan atau materi pembelajaran. Penggunaan media ini dalam mendengarkan pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan bahasa dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jarmina, NPM 23140224. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Yang pertanyaannya, menjabarkanlah contoh media pembelajaran berbicara. Ya, berikut adalah beberapa contoh media untuk pembelajaran berbicara. 1. Buku dongeng fabel. Buku yang berisi cerita fabel dengan karakter hewan yang dapat berbicara. Yang kedua, kartu plus. Kartu bergambar yang digunakan untuk memperkenalkan pengetahuan baru. Yang ketiga, boneka jari. Boneka jari atau boneka kecil yang dikenakan di jari sering digunakan dalam kegiatan berbicara. Yang keempat, media audio visual, yaitu kombinasi video atau audio yang menunjukkan cara berbicara yang efektif. Yang kelima, siaran langsung. Rekaman audio yang membahas berbagai topik seringkali dalam format diskusi atau wawancara. Penggunaan media ini dalam pembelajaran berbicara dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa secara signifikan, menjadikan proses belajar lebih menarik dan interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jarmina, NPM 23140224, mata kelas 3A, mata kuliah pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 5, yang pertanyaannya, seberapa penting media dalam proses pembelajaran bahasa? Yaitu, media memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu 1. Meningkatkan pemahaman materi. Media pembelajaran baik visual, audio maupun audio visual membantu menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Penggunaan video atau gambar dapat memperjelas konsep yang sulit dan membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong keterlibatan siswa. Media interaktif seperti aplikasi atau permainan edukatif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi juga aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar. Yang ketiga, memfasilitasi berbagai gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Media yang beragam memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan referensi mereka, baik melalui mendengarkan, melihat, atau praktik langsung.
Yang keempat, mengurangi batasan waktu dan ruang. Media digital memungkinkan akses pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Ini sangat berguna dalam mengatasi keterbatasan fisik dan waktu, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri di luar jam sekolah. Yang kelima, peningkatan keterampilan digital. Penggunaan media berbasis digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting di era modern ini, mempersiapkan mereka untuk tantangan di dunia kerja. Secara keseluruhan, media pembelajaran tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengajaran bahasa Indonesia di berbagai tingkat pendidikan. Baik, cukup sekian yang bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.